Halo Mas Bayu. Halo Mr. Oke, Bems. kita manggilnya Mas saja ya. Ya, oke. Karena masih muda. Ya. Ya. Oke, Mas Bayu, kalau di rumah bangun paginya jam berapa kalau selama pandemi ini? Selama pandemi otomatis sekitar jam 4 lebih 15 lebih 10 gitu. Oke. Tetap ya? Tetap. Nggak ada efeknya ya? Nggak ada efeknya. Tidurnya siang berapa lama? Tidur siang paling kalau sempat tidur siang paling setelah sholat duhur daring selesai sekitar jam 2, jam setengah 3 itu baru tidur, nanti jam 4 bangun lagi gitu. Oke. Kalau Gitu Mr. Bems ada lagi. Kalau dengar-dengar kan sebelum masa pandemi kemarin ya, saya itu kan sering ikuti Instagramnya Mas Bayu. Oh iya, oke. Itu salah satu guru yang paling aktif buat postingan atau story di Instagram, di Facebook, di story WA gitu. Itu apa namanya? Berapa kali sehari gitulah. Dulu selama sebelum pandemi. Kayak minum obat berarti Ya. Benar sekali. Nggak ditarget kalau misalkan buat story itu paling sering di WA. Di WA ya. Itu paling kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan penting atau apa, misalkan kalau lagi gabut di rumah atau dimanapun itu biasanya buat story di WA. Oke, berapa kali sehari? Kadang 1 kali, kadang 2 kali. Ah, bohong. Kadang Tidak mungkin, tidak bohong. Saya pernah itu lihat 10 kali kok. Atau bahkan lebih. Nggak pernah kalau 10 kali nggak pernah. Nggak pernah. Kalau 10 kali per hari nggak pernah. Paling kalau misalnya kegiatannya banyak, misalnya makan kemana, jalan-jalan kemana gitu kan, kerja atau apa, misalnya lagi gabut atau enggak, buat story. Kalau misalkan enggak kemana-mana juga enggak buat. Kalau saya itu pernah lihat story WA itu yang penjual barang. Itu kan tak cili-cili kan loh Mas. Oh. Tidak lihat story. Kan dodolan barang-barangnya. Sampai biru semua. Wah, dodolan kabeh. Story kedua dodolan, ketiga dodolan terus. Namanya usaha ya kan. Iya. Itu online shop ya berarti. Kalau Mas Bayu kan paling makanan. Iya. Seringnya posting apa? Makanan. Kalau di mall apa? Pergi. Pakai story keadaan di mana gitu kan. Ngomong-ngomong tentang mall itu kehidupan Mas Bayu kan saya bisa nganggapnya glamor sekali gitu. Glamor sekali ya. Padahal aku biasa aja. Aku pengen loh Mas. Tapi raiso. Dan wagu loh, aku nak glamor itu wagu. Aku neng mall itu wagu loh Mas. Dulu nak ke mall berapa kali Mas? Waktu sebelum pandemi. Sehari sekali. Uangnya siapa bro? Oh, ya kan ini jalan-jalan wah mall itu nggak ditarget. Nggak ditarget maksudnya harus pergi ke mall tuh nggak. Paling kalau misalkan butuh sesuatu untuk beli di mall, kalau ada ya ada. Beli di situ. Kadang kan bukan gimana ya, maksudnya beli di toko dengan di mall kualitasnya sama-sama. Kadang kan ada KW-nya, KW 1 sampai 10 terus orinya kan lebih baik di mall ya. Di mall. Kalau saya mending kualitas bagus ya, daripada kualitas bagus, harga ya bagus, beda sedikit itu ya. Mending ke mall saja. Itu kalau pergi ke mall paling jalan-jalan, beli barang apapun, misalkan kalau butuh pergi ke mall, kalau enggak juga enggak. Gitu. Kalau seringnya ke mall mana ini? Semarang, Kudus? Semarang. Aku paling sering Semarang karena lebih lengkap Semarang. Oh, di mana Semarangnya? Di Citraland. Citraland paling sering. Citraland ini asli namanya apa tuh? Robinson. Ya? Robinson lah, aslinya tuh Robinson. Namanya kan Citraland. Itu kan mall, maksudnya besar dengan satu hotel ya, hotelnya ya. Iya, ada hotelnya, ada berketaran dengan matahari kan jadi satu, jadi enak. Cari-cari apa kan langsung komplit. Terkenalnya Citraland. Citraland. Kalau Paragon sering sekali. Sering sekali. DP Mall juga sering sebelahan karena sebelah. DP Mall ya. DP Mall sebelahan sama Paragon. Yo mall juga ya. Mall juga. Dari rumahmu mall ya Mas. Pindah. Berarti bikin kamar di mall. Iya. Atau buat sekolah di mall. Asik loh Mas, ide baru loh. Nanti anak suka loh ke sana loh. Enggak belajar tapi belajar. Bener. Itu kalau di mall ya. Di mall. Kalau auditnya Mas Bayu ini sampai berapa juta ini? Enggak ada berapa juta. Alah, bohong. Yang penting tuh murah, alah, pantas dipakai gitu kan.
Lah serius ini. Serius. Jadi orang-orang lihatnya nge-mall pakai Iya. mahal gitu ya berarti. Enggak. Jadi kalau misalkan saya pakai nih sewajar-wajarnya saja. Masa Iya, bener. kalau dipakai kaos itu sukanya pakai brand apa? Kaos atau baju Brand kaos apa ya? biasanya? Gini ya, Bro. Ini mau maaf nih semuanya. Iya. Jadi orang-orang taunya saya ke mall pakaian bagus, kaos. Kalau kaos relatif, kalau misalkan ada murah pantas dipakai juga saya pakai. Misalkan harganya 25.000 ya juga pakai 25.000. Jadi nggak usah Tapi mahal suka- gitu kan enggak. Suka pakai lokal tertentu gitu? Enggak. Misalkan Kalau misalkan lokal bagus ya beli, kalau enggak juga enggak. Tergantung saya nanti pantas apa enggak makainya gitu. Jadi enggak terus ditarget saya gila brand enggak. oh, enggak. Enggak. Kan biasanya kalau orang yang sudah gila brand tertentu kan dia hanya Ya, wajib itu bener. gitu. Tapi saya enggak. Kalau misalkan di pasar Demak pun kalau ada harga kaos Masa itu Mas kan- Bayu di pasar Demak Bener. loh. Kalau misalkan itu meremehkan 25.000. lo ya. Itu menghina Mas Bayu Putra Iya. Pardana. Itu meremehkan Mbak Siti loh. Mbak Siti tahu ya Mas ya? tahu, tapi Iya, yang saya jualan nggak sini. pernah beli di situ. Ya iyo. Itu lo bukti kalau Mas Bayu itu branded. Kalau memang Mas Bayu itu menyukai produk-produk tradisional, oh ya ditukoi Mbak Siti kuwi masake lho Mas sembarang sekolahan. Masa ya tukune ning mall terus. Jadi itu brand lokal maksudnya kalau saya pantas pakai ya juga pakai, kalau enggak terus gila brand juga enggak. Tapi paling seringnya beli di distro. Oh, Distro itu distro kan ya? dari Ya. Bandung toh. Oh iya Bandung asli. Paling seringnya itu. Paling seharga 75.000, 100. Kaos. Kaos. Minim 500.000 loh saya pernah lihat loh. Enggak ada. Enggak ada. Kaos 500.000 enggak ada. Lo minim. Fitnah Anda fitnah. Loh, dulu saya pernah lihat Mas Bayu waktu di mana itu? Bali. Itu masuk ke toko tertentu. Polo kalau tidak salah. Itu yang standar internasional loh. Enggak ya? Enggak, itu Oh, cuma mungkin Mas masuk Bayu, kok, keluar. mungkin Mas Bayu yang lain. Lihat harga bener. Lihat Lihat harga saja terus keluar lagi. Eman. Oh iya pernah. Kalau ke mall lihat-lihat harga gitu, enggak sama Enggak. sungkan enggak sama yang penjualnya gitu. Enggak. Misalkan masuk ke SPG stand gitu tertentu, ya di toko SPG gitu ya. Enggak ada ewo karena pede aja. Kalau Pede aja. misalkan enggak cocok dengan harganya juga udah selesai, enggak beli gitu. Maksudnya ngepas ke kantong saya kan. enggak punya perasaan aku mesake SPG ini wis Enggak. Enggak. Terus Kalau orang misalnya minder penasaran juga ini ya. berapa enggak harganya, mending tanya saja. Kalau memang enggak cocok cari yang lain gitu. oh gitu. Saya orangnya pedean. Pede ya, yang penting pede, cuek ya. Coba mau tahu lah udah amat. Oke, itu outfit ya. Kalau aksesoris, jamnya Mas Bayu apa itu? Mereknya apa mah, Mas? Mereknya apa? Ya oh ini brand lokal ini. Oh, iya mereknya apa toh, Bro? Mereknya Alexander Christie mesti. Enggak. Alexander Christie guys. 2 juta minim. Ya ampun. enggak ada. Pokoknya ini brand lokal jam tangannya. Bukan brand enggak malu aku. Nggak apa-apa kan Alexander Christie mungkin ya. Pokoknya yang terjangkau saja. Yang terjangkau. Ya bener. Kalau saya sukanya kan gunung ya. Saya Iya. biasanya pakai Eiger tapi ini enggak tak bawa. Yang kemarin kena kasus itu ya, Eiger. Terus aksesoris apa lagi ya? Gelang ada gelang, tapi gelang ada. tapi kadang aku ewoh Mas. Anak sekolahan masuk nggawa gelang, no. Saru kan Pak Guru nggawa Iya, gelang. Bener. Gelang ada, aku juga banyak koleksi gelang. Kalau masal pergi kemana gitu pakai gelang, jam tangan gitu kan. Dulu saya pernah lihat Mas Bayu pakai ini loh ya, Apa? emas loh ya. Ini masih di rumah enggak? Oh masih. Masih. Masih disimpan nggak dipakai. Itu berapa Nggak gram, Mas? dipakai. Emasnya berapa gram itu? Mak. Enggak masak. Itu nggak dipakai, maksudnya buat gimana ya? Buat simpenan karena kadang nabung, kadang buat beli itu gitu kan gitu. Kalau misalkan butuh kan dijual. Oh, gitu. Invest ya. Invest ya, Invest berupa emas. Emas ya bener. Emas. Sekarang lagi tren itu ya. Iya bener. Invest emas karena Invest harga emas bisa melonjak gitu ya. Melonjak, itu kan untungnya banyak. Mas Bayu punya ini juga. Enggak?
Kalau nggak punya, kalau nggak punya, paling cincin. Cincin emas. Cincin yang tali ya tadi emas ya. Ini? Nggak punya. Ini buat apa? Udah maksudnya, ya siapa tahu Bu. Enggak. Anak ska atau anak apa kan Anak pang ini itu, anak pang ya benar. Ya siapa tahu kan ada. Enggak, paling cincin. Itu cuma buat investasi saja, jarang dipakai. Kalau misalkan sewaktu-waktu butuh atau apa dijual kan bisa. Oh gitu. Jadi cincin yang tapi masih di rumah ya? Masih di rumah. Masih di rumah. Simpen. Istri sehat di rumah? Sehat, istri sehat, alhamdulillah. Bulan madunya udah ke Bromo katanya? Belum. Planning ke Bali? Belum juga? Belum. Oh, karena pandemi ini ya. Misalkan enggak pandemi wes, dulu planningnya kemana waktu honeymoon? Bali ya? Ke Nusa Dua? Duitnya siapa? Ya Nusa Dua kan anu toh. Tesnya mantap. Duitnya segini ya. Oh, saya kalau lihat, saya kan Instagramnya kan follower artis-artis gitu ya. Jadi lihat gitu. sukanya ke Nusa Penida, ya kan? Iya. Terus Ubud ya, itu standar. Kalau Ubud tuh masih terjangkau. Terjangkau ya? Kalau mahal tuh paling Nusa Penida sama Nusa Dua itu. Nusa Dua ya. Itu gaul-gaul. Gaul-gaul. Dulu ada murid kita namanya Nur Hidayah, high class bro. Itu Mas Bayu gimana tanggapannya gimana? Oh my god. Tanggapannya gimana? Tanggapannya. Oh my god. Nah, maksudnya kalau lihat apa namanya glamoran seperti itu kan kita glamor loh. Iya. Hida halo. Karena sudah disebut Mr. Bams. Hida itu kalau orang nggak tahu dia itu kerja di Bali. Di Bali. Oh, iya. Dia kadang apa namanya? Photoshoot model atau model ya. Memang dari basicnya model dia. Kakaknya di sana. Iya saya tahu. Gitu seperti itu. Jadi model dulu saya. Nggak apa-apa. Sah-sah aja. Sah-sah. Dulu orang-orang aja. Dulu pernah malah ngomongin Ida ya, ngomongin keglamoran aja lah. Kalau Mas Bayu apa namanya bajunya itu paling murah berapa? Saya pernah Mas Bayu 15.000 untuk telu 5.000-an baju serius. Baju paling murah? Nah, Mas 40.000. 40.000. Itu baju atau busana? Kaos ya. Kaos oblong itu paling murah 40.000. Kalau baju Pak? Kalau baju 120.000. 120.000. Itu dipakai kalau di pawon. Kalau di pawon juga biasa aja di rumah. Di celana pendek. Enggak, harga 150.000 itu dipakai kalau kapan gitu loh. Ya kalau keluar ya saya ini biasa aja saya pergi ke kalau yang kondangan pasti sampai puluhan juta ya. Enggak puluhan juta duitnya siapa? Anda itu berlebihan. Enggak loh ya kan. Ini Anda menyejutkan saya ini. Seolah-olah high class gitu kan, hidden padahal enggak ya. Biasa aja. Ini aja Mas. Outfit yang murah tapi kelihatan kece. Wah, itu gimana itu? Triknya gimana? Soalnya saya juga pengen seperti itu. Outfitnya murah. Jadi aku duitnya sithik tapi belinya biar apa ya? Style dengan tubuh saya gitu. Oh, itu. Nah, triknya gimana? Triknya itu yang penting pantas apa enggak kita bawa gitu kan gitu. Dengan badan kita ya. Dengan kita itu pantas apa enggak? Ono sing tua masak nom elek kan ada. Tua masak nom. Tapi tetap elek. Elek kan ada. Pokoknya ngepaske style kita. Nek kita kalem ya style kalem. Kan gitu kan. Bener kan Mr. Babs. Iya. Tua masak nom. Jadi ngepaske kita sendiri. Tubuh ya. Jadi nggak harus mahal enggak. Katanya ada ilmunya Mas kalau dalam tata busanya itu Mas. Jadi sesuai dengan bentuk tubuh. Bener ada ilmunya. Saya pernah beli yang agak murah gitu ya. Tak pakai malah kededoran Mas. Gede banget ya omongan sawah malah. Karena kayak kebesaran karena tidak lihat tubuh saya. Sama seperti ini juga. Ini kan kacamata saya bulat nih. Ya frame-nya kan bulat. Itu ternyata kalau saya baca di artikel ya, itu cocok untuk muka yang lonjong. Jadi lonjong itu bulat. Kalau bulat mukanya bulat pakai bulatnya kok Doraemon Mas. Bener, nggak bulat. Kan Doraemon toh Mas. Doraemon. Ada makanya ada ilmunya. Makanya saya juga beli kacamata juga kepas ke wajah. Mas Dewi bulat loh ini ya.
bulat. Bulat. Kacamata saya Harus mesti kotak. Harus kotak Harus ya. kotak, atau iya. tipis. Jadi enggak terus bulat. Enggak. Ya. Gitu. Jadi ilmu outfit juga harus tahu ya. Tahu ya. Oke. Kalau branded ini kalau yang paling mahal berapa, Mas? Baju mulai baju dulu. Baju. Nah, yang dimiliki Mas Bayu itu berapa? Sampai berapa itu? Paling mahal baju itu 450-an. 450-an ya. Itu brand internasional. Enggak tahu brand apa. Pokoknya paling mahal itu. 450. Lupa. Oh, Mas Bayu enggak gila brand ya. Pokoknya pokoknya cocok. kalau pantas cocok. Beli kalau enggak juga enggak. Kalau sepatu, Mas, kita jarang bahas sepatu. Sepatu. Kalau sepatu sampai berapa rupiah itu? Rogoh koceknya. 1.200.000. 1.200.000. Paling mahal. Pakalolo. Apanya? Mereknya. Pakalolo malah enggak pernah beli Pakalolo. Gitu ya. Itu? Paling Molinik paling maksimal itu kalau sepatu kerja ya. Oh, bukan Pro ATT bukan ya? Enggak. Itu cuma SD kelas 1 ya Pro ATT. Kelas 1. Krakepan depan. Sing ono lampune kelip-kelip. Iya. Itu Pro ATT masih ada enggak ya? Masih ya? Masih ada Pro ATT. Oke. Mas Bayu mungkin bisa kasih saran dan untuk para penggemar biru agar outfitnya bisa pas dengan badan kita, terus keuangannya juga pas, itu sarannya apa, Mas, untuk penggemar itu? Pemilihan outfit ya, berarti kalau misalkan pemilihan outfit itu harus tergantung diri kita, stylenya kita mau apa dulu. Jadi kalau kita nggak pantas dengan warna yang ngejreng, mending nggak usah. Oh iya, warna kulit juga ya, pengaruh warna kulit ya. juga, bener. Itu satu warna. Kemudian kalau urusan dompet kita itu kan urusan masing-masing. Urusan masing-masing ya. Ada badan, ada seseorang itu kalau misalkan pakai yang murah kelihatan mahal juga ada. Ada yang beli brand mahal kelihatan murah di badannya juga ada, kan itu tergantung masing-masing sih. Jadi nggak bisa ada patokannya apa nggak. Jadi saya kurang tahu kalau masalah itu. Kalau saya sendiri itu ngepas ke diri saya sendiri. Oh gitu, berarti harus sesuaikan dengan bentuk tubuh ya, warna kulit. Tadi penting lah, Mas, warna kulit ya. Warna kulit penting. Masa ireng gowone ijo, abang kayak lampu bangjo, Bro. Irengnya berarti tiangnya. Iya. Ireng gowone apa? Paling netral hitam ya, Mas ya. Saya di rumah paling banyak kaos hitam, warna hitam. Hitam, aku putih malah. Putih ya. Putih. Sempat kotor ya katanya. Enggak. Tergantung orangnya. Kalau putih kan miris kayak mayat, Mas. Iya, Mas ya. Gitu. Jadi nggak ada patokannya, apapun itu tergantung diri kita masing-masing. Jadi pembawaan diri kita bagaimana, jadi itu pilihannya kita. Jadi terus nggak ada patokannya ilmu apa juga. Saya nggak kurang paham masalah itu. Oke, itu saran dari Pak Bayu, guys, Mas Bayu, tentang outfit ternyata harus disesuaikan dengan ya tubuh sama keuangan kita. Nggak usah mahal-mahal, yang penting sesuai pas ya, cocok. Iya, nanti kamu tetap kelihatan ganteng atau cantik. Oke. Kalau ini, Mas, kita masih belum selesai ya. Kalau masalah perawatan kulit, saya pernah loh, Mas Bayu, di LBC London Beauty Center, Bro. Itu gimana ceritanya? Gimana? Apakah memang ada masalah dengan kulitnya? Masa nyebut brand? Kalau perawatan udah dari SMA. Dari SMA? Aku dari SMA, paling ngilangin sensitif gitu ya, sensitif. Iya. Kulitnya sensitif. Beruntung kalian yang punya wajah nggak jerawatan gitu kan. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Jadi nggak ngabisin duit kan gitu. Jadi perawatan terus mahal-mahal, nggak cuma menghilangkan jerawat saja. Oh. Kayak gitu. Itu sampai berapa, Mas? Sampai berapa itu di LBC? Harus disebutkan. Iya, kan teman-teman biar tahu. Paling sekali perawatan sekitar 600.000 sampai 700.000. Itu 1 bulan sekali? Enggak. Apa? Kalau misalnya perawatan saja paling 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Kalau seminggu sekali ada enggak ya? Enggak ada. Saya enggak pernah. Paling sekitar 2 bulan sekali perawatan selesai. Kan habisnya yang dipakai skincare itu kan yang dipakai kan habisnya 2 bulan. Kalau saya 2 bulan. Dapat krim malam, pagi. Krim malam, pagi sama bersih cuci muka udah. Cuci muka. Itu kalau lagi mood dipakai, kalau enggak juga enggak. Di LBC itu ada manicure juga atau enggak?
Nggak tahu, nggak pernah tahu saya. Pedicure enggak tahu ya. Nggak Apa tahu. memang khusus kulit ya? Kalau saya cuma menghilangkan jerawat saja. Oh, gitu. Jerawat itu berarti Risma sudah jerawatan. Udah. Itu. Ini udah babai Ini jerawatnya. kesannya ini ya. Ya, kesannya kan memang outfit toh, bro. Ini keglamoran. Kita tahu Mas Bayu itu memang penggemar Enggak. siswanya banyak sekali. Guru paling banyak followernya kamu loh. Ya serius. Guru paling banyak followernya. Kita tahu magnet untuk siswa itu wow gitu. Oke ya. Oke, mungkin itu dulu guys bincang-bincang kita dengan Mas Bayu di Biru Podcast. Kita mungkin jumpa lagi di Biru Podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you, wabarakatuh. Mr. Bams.